Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jamaah salat maghrib yang insyaallah semoga diberkahi dan dijaga oleh Allah SWT. Alhamdulillah, tanpa terjadwal sebelumnya, tapi takdir Allah sudah ditulis kayaknya di Lauhil Mahfuz. Dan insya Allah ini adalah takdir terbaik untuk kita semuanya. Allah lah hakikatnya yang menggerakkan hati kita. Bukan sekedar antum ada luas waktu, sehat. Tapi hakikatnya Allah. Allah menginginkan kita yuridillahu bihi khairan. Allah menginginkan kita menjadi hamba-hambanya yang baik. Alhamdulillah. Tentunya kita bersyukur di awal malam ini pada salat maghrib, dan beginilah dahulu para sahabat. Antum tahu ya, para sahabat itu seringnya tidak keluar masjid setelah salat maghrib. Kalau antum jadwal makan kayaknya salat maghrib. Ya, para sahabat itu tidak keluar pas salat, karena Nabi SAW mengatakan, ada motivasi dari Nabi SAW, la yazalun nasu fi salatin man tadaras salah. Antum ini lagi salat apa lagi duduk? Lagi duduk berpahala salat. Ya. Kata Nabi, tidaklah senantiasa seseorang di dalam pahala salatnya selama nunggu salat. Wal malaikatu tusalli alaihi. Dan malaikat pun terus mendoakannya, bersolawat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Subhanallah. Itulah keutamaan yang kita dapatkan setelah kita pun tadi sujud dan ruku kepada Allah. Alhamdulillah. Makanya kita bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali tadi? Hah? Nah, Masya Allah. Ya. Lalu bertambah rasa syukur kita kepada Allah. Kita pun mendapatkan anugerah duduk sejenak, rehat nih ya. Anak ini ada yang dari kantor, dari mana lagi? Dari pabrik, dari sawah, dari ladang. Kayaknya antum ini muka-muka pekerja semua nih. Ya, dan ini bukan hari libur kan? Maka rehat, alhamdulillah. Rehat di taman surga, majlis zikir. Majlis yang insya Allah menenangkan jiwa kita, mensucikan hati kita, dan pasti membahagiakan kita dunia dan akhirat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan apresiasi tentang orang-orang yang duduk-duduk seperti antum dan kita ini insyaallah. Kata beliau, ya man ishtaghala bi talabil ilmi nafi'. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu yang manfaat. Kapan? Ba'da ada'il faraid. Setelah dia pun mengerjakan yang fardu. Sudah selesai tadi ya, salat maghrib, dan kita pun nunggu salat isya. Wa jalasa majlisan, lalu dia pun duduk di sebuah majlis. Lagi duduk kan? Alhamdulillah. Ya, setelah melakukan salat fardu kita duduk tuh. Wa jalasa majlisan yatafaqqah aw yufaqqih fid din. Yang dia di sana mempelajari dan mengajarkan agama. Allahu akbar. Semuanya, ya, ini kriteria antum hari ini ya. Maka apa kata beliau? Fahuwa min afdoli dzikrillahi azza wa jalla. Maka yang mereka lakukan tersebut the best of dzikir. Dzikir terhebat. Allahu akbar. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan. Makanya majlis zikir seperti ini, kata Nabi, kumu
Nanti bentar lagi kita bubar nih. Setelah atau menjelang Isya. Kumu, silahkan bangkit dari tempat seperti ini. Maghfuran lakum. Dalam keadaan dosa kalian pun diampuni oleh Allah. Wa ajran azima, dan surga. Allahu Akbar. Dan tidak asing bagi kita ayol ikhwah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sahadahullahu lahu tariqan ilal jannah. Allahu Akbar. Oleh karena itu, ya beruntunglah. Di akhir zaman masih mau nuntut ilmu. Ya, celaka dan merugilah, binasa orang yang di akhir zaman jauh dari majelis ilmu. Karena tidak ada safety. Wallahi. Yang Nabi takutkan bukan dunia. Kalian miskin. Tidak. Ya, itu mah tenang saja, antum gak akan mati kecuali jatah rezeki antum beres kan. Gak usah takut gitu. Yang ditakuti oleh Nabi bukan kalian miskin. Tapi yang ditakutkan subhanallah, bagaimana kita wafat di akhir zaman, di tengah gonjang ganjing, gelombang syubhat dan syahwat, yang kata Allah, ala fil fitnati saqatu, kebanyakan manusia terjerumus ke dalam fitnah akhir zaman. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, jahannam tempat ya telah meliputi mereka. Naudzubillah. Ya, maka ikhwah, doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasan Al-Basri mengatakan, ay bil ilm. Mustahil Anda bisa hasanah di dunia tanpa ilmu. Abadan. Ya. Antum ngarap, antum dapat hasanah. Hoyo jong apa bolak-balik tuh doa tuh. Rabbana atina gitu. Ya, mustahil kata Hasan Al-Basri, kalau antum tidak arungi dunia ini tanpa ilmu. Jadi hasanah dalam doa ini, dalam surat Al-Baqarah, diterjemahkan oleh Hasan Al-Basri dengan ilmu. Baru wafil akhirati hasanah, baru gayung bersambung. Kalau di dunia hasanahnya ya dihiasi dengan ilmu, maka pasti tidak mungkin tidak. Karena tidak mungkin negeri akhirat akan didapatkan oleh orang-orang jahil. Ya, kecuali hanya orang berilmu. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana al-ilman nafi wal amal salih. Semoga kita diberikan ilmu yang manfaat. Dah, ngaji segitu aja cukup kan? Saya lihat udah mulai ngantuk gitu. Jadi ini kajian bebas, Pak. Bebas ngopi, bebas tidur, bebas ya. Ibu-ibu ya. Barakallahu fiik. Nah, mohon maaf sebelumnya, ini kajian tidak terprogram karena sejatinya anak ini mampir aja ikut tidur sini. Ya, karena ada tamu dari Saudi. Kalau tidak salah pernah ke sini Syekh Profesor Dr. Ghalib Al-Hamdi. Ya, pernah ke sini kalau tidak salah. Beliau salah satu anggota dari Hayat Kibar Ulama ya di Saudi Arabia, sedang berkunjung dan akan Anda jemput di bandara sekitar jam 11 ya. Jadi ini sebenarnya ngisi kekosongan waktu. Ya, daripada ya kurang manfaat ya sudah deh, ngumpul aja sama orang-orang soleh kayak antum nih, supaya Anda nambah soleh maksudnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian ringan aja lah, karena kajian hari ini judulnya dongeng. Ngabobodo nu cengeng. Ya, judulnya hari ini kita kajiannya dongeng, tapi jangan dibilang ini kajian Ustaz Fakhrudin sudah mulai tersesat nih, apa? Rajaban katanya. Ya, karena kita bertepatan hari ini dengan ya, di bulan Rajab. Ya, sebentar, tanggal berapa ini bulan Rajab ikhwan? Tanggal 19 ya? 19. Ya, 19 Rajab. Tinggal ngitung hari, 27 Rajab ya. Jadi belum dikatakan Rajaban ya. Taib, ilaikallaah, tidak ada hubungan dengan itu, namun memang subhanallah, semoga kita mendapatkan cipratan kisah di antara kisah-kisah Al-Quran. Bahkan kisah itu menjadi satu nama di dalam Al-Quran. Surat apa namanya? Al-Isra. Dan ikhwan sering-sering baca kisah, Pak. Ya, tapi kisah tentunya yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Karena
Dalam surat Al-A'raf ayat 176 Allah katakan faqsusil qasasa. Ya, ceritakanlah kisah-kisah. Maksudnya kisah yang Allah ya sebutkan dalam Al-Quran, la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berfikir. Berfikir maksudnya mengambil pelajaran, ya, sehingga kata Allah dalam di awal surat Yusuf, Masya Allah. Pernah nggak Pak baca surat Yusuf dari awal sampai akhir? Insya Allah antum nangis. Insya Allah. Coba dihayati. Ya, kapan-kapan baca surat Yusuf dari awal sampai akhir, Masya Allah. Nah, di awal surat Yusuf Allah katakan apa? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami kisahkan kepada kalian kisah-kisah terbaik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Ya. Dengan yang kami wahyukan dari Quran ini yang diturunkan kepada Muhammad SAW, kisah-kisah terbaik. Sehingga di akhir surat Al-Qasas, di akhir surat Yusuf, Allah katakan laqad kana fi qasasihim ibrah. Sungguh telah ada dalam kisah-kisah mereka apa? Pelajaran penting. Antum tuh kisahnya maling kundang aja. Akhirnya maling ayam, Pak. Ya, si buta gua hantu gitu ya. Gak usah ikhwan. Ada kisah-kisah indah, Allahu Akbar. Bahkan 2/3 Al-Quran, sepertiga Al-Quran isinya kisah. Nah, salah satu kisahnya adalah kisah yang penuh dengan pelajaran, kisah yang penuh dengan keimanan. Allahu Akbar. Bahkan ini bagian daripada ya salah satu perkara akidah yang kalau antum tidak percayai kafir, kufur. Ya, kalau antum ragu, sebagaimana ragunya sebagian sahabat yang baru masuk Islam dan mereka terkontaminasi dengan kemunafikan, ketika dikabarkan Nabi pagi-pagi tadi malam aku berangkat dari Masjidil Haram kemana? Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, diceritakan dengan detailnya. Subhanallah, tidak sedikit yang murtad. Muhammad sudah mulai gelo. Iya, Muhammad sudah mulai error tuh. Masa? Iya, dari sini ke Masjidil Aqsa, Lion Air belum ada kan? Ya, jet apa? Pesawat belum ada. Masa dari sini ke Masjidil Aqsa minimal perjalanan 1 bulan. Apalagi ditambah lagi sampai ke bawah langit ke-7, di bawah di Sidratul Muntaha. Wah, ya banyak yang oleng ketika dengar cerita ini. Makanya Abu Jahal tepuk tangan. Nah, Muhammad dapat punya cerita ini nih. Punya cerita yang dia sudah mulai oleng nih, kata Abu Jahal. Tapi subhanallah, ma'asyar muslimin, disitulah Allah memilah-milih mana yang kuat imannya, tasdik bima ja'a ani Nabi SAW, mempercayai apa yang dikabarkan Nabi SAW. Subhanallah, maka mereka datang ke Abu Bakar Siddiq. Dari situ beliau digelari apa? As-Siddiq radhiyallahu an, membenarkan semua. Abu Bakar, tuh temanmu sudah mulai oleng. Dia bercerita, ya, cerita yang di luar akal. Ya, wa qala dzalik, qala na'am. Apakah Muhammad bilang begitu? Na'am. Apakah kau percaya? Qala na'am. Ya, kata Abu Bakar Siddiq, na'am. Laqad saddaqtu akhbar as-sama' ghadwatan wa 'ashiyah. Sungguh aku telah mempercayai yang lebih hebat daripada itu. Telah datang kepadanya kabar langit pagi dan petang, dan aku percayai. Subhanallah, apalagi sekedar seperti itu, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dari situ beliau dikatakan As-Siddiq radhiyallahu taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah Isra dan Mi'raj. Mohon maaf, mungkin waktu kita sempit, ya. Karena kalau kisahnya seringlah antum dengar, ya. Bahkan lu sering ikut kan? Apa? Isra Mi'rajan ya. Ya. Naam. Maka mungkin lebih kepada kita ambil faidah daripada kisah yang agung ini. Allahu Akbar. Kisah yang Allah jadikan nama satu surat
dan menjadi sebuah, yaitu perkara akidah wajib yang wajib kita yakini. Al-Imam Syafi'i mengatakan, man angkaral Isra faqad kafar. Siapa yang mengingkari Isra maka dia telah kufur. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi, dan ini kisah yang memiliki banyak faedah yang bisa kita ambil. Ya. Kisah perjalanan Nabi SAW Isra. Apa Isra? Ya. Perjalanan Isra Asra Yusri, yaitu di Nabi kalau Sarah Yasri berjalan di waktu malam. Kalau Asra diperjalankan. Jadi Nabi SAW tidak dengan sendirinya, tapi dengan kekuasaan Allah. Kalau mustahil tanpa kekuasaan Allah SWT. Asra, subhanalladzi asra. Ya, Allah memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Lalu Mi'raj. Mi'raj itu secara bahasa tangga untuk naik ke atas. Mi'raj. Antum kalau ada lift gak di sini? Itu Mi'raj namanya, lift. Ya, atau tangga naik ke atas namanya Mi'raj. Baik, namun yang dimaksud Mi'raj di sini adalah urujuhu ila sama'is sabi'ah. Naiknya Nabi sampai ke langit ketujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha di bawah Arsy. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kisah yang sangat menakjubkan. Makanya Allah awali kisah itu dengan subhanallah. Kan gitu kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu dia. Suratnya pun diawali dengan apa? Subhanallah. Masya Allah, ajib. Ya. Untuk apa Allah, ikhwan? Baca akhir ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa liyuriyakum min ayatihi, ya, liyuriyakum min ayatina innahu huwas samiul basir, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi dan juga kepada kita umatnya untuk ambil pelajaran. Jadi kisah Isra disebutkan dalam surat apa? Al-Isra. Kisah Mi'raj Allah sebutkan dalam surat An-Najm, ya, yaitu ayat 17, 18. Allah katakan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha, dan seterusnya. Sungguh Nabi, kata Allah, walaqad ra'ahu, sungguh Nabi telah melihat Jibril, ya, laqad ra'ahu nazlatan ukhra, di kali yang lain. Di mana? Inda sidratil muntaha, yaitu di sidratul muntaha, indahu jannatul ma'wa, dan disitulah ada surga ma'wa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu isyarat, yaitu tentang Mi'rajnya Nabi sampai ke sidratul muntaha. Ayolah, Pak Bu, jamaah sekalian, terkait dengan Isra Mi'raj ada dua sisi. Sisi yang pertama, sisi pastinya dan yakinnya itu terjadi. Dengan kekuasaan Allah tentunya. Di luar nalar kita. Ya Allahu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kalau menginginkan sesuatu tinggal bilang apa? Kun fayakun. Namun yang perlu diperhatikan di sini, yaitu subhanallah, tidak ada satupun pendapat tidak ada kesepakatan para ulama kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Karena tidak ada satupun hadis yang sahih. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang datang dari Nabi SAW, kapan, bulan apa, tanggal berapa aku diisrakan. Sehingga terjadi perselisihan. Ya. Dan dari perselisihan ini, di sini ada pelajaran bagi kita. Kenapa berselisih? Ya, karena waktu-waktu yang lain ada kesepakatan kita Idul Adha ya tanggal 10 Dzul Hijjah, Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Ya. Dan seterusnya. Karena apa? Karena di situ ada ibadah tertentu. Ya, adapun perselisihan tentang Isra dan Mi'raj, tidak ada satupun keterangan dari Nabi SAW. Dan para ulama berselisih karena memang tidak ada
yang terkait dengan kejadian Isra dan Mi'raj dari semenjak Nabi setelah diisrakan, lalu sepanjang zaman sahabat yang mereka menjadikan momen Isra Mi'raj salah satu momen ibadah atau hari kebesaran atau apapun yang dilakukan dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj. Ya, ini hikmah yang kita ambil ya, sampai para ulama berselisih. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu, ini pendapat Imam At-Tabari. Ya, dikatakan bahwasanya pertama kali beliau diangkat jadi nabi. Al-Imam Nawawi mengatakan tahun ke-5 Hijriyah. Ya, Al-Mubarak Al-Mansufuri mengatakan di bulan Rajab tanggal 27. Nah, ini yang masyhur. Bulan Rajab tanggal 27 tahun ke-10 kenabian. Ya, 3 tahun sebelum hijrah. Ini Mubarak Al-Mansufuri. Ya. Kemudian ikhwah yang keempat. Ya, pendapat bahwa Isra Mi'raj itu 6 bulan sebelum Nabi hijrah. Pendapat yang kelima, 1 tahun 2 bulan sebelum Nabi hijrah. Pendapat yang keenam, yaitu di bulan Muharram setahun sebelum hijrah. Ma'asyiral muslimin, Al-Mubarakfuri mengatakan 3 pendapat pertama tertolak. 3 pendapat pertama tertolak. Kenapa? Karena katanya apa tadi? Ya, mohon maaf nih yang masyhur di tengah masyarakat kita, tanggal berapa? 27 Rajab. Tahun ke-10 kenabian, tahun 3 tahun sebelum hijrah. Ini pendapat yang sangat jauh dari kesahihan. Kenapa? Karena Khadijah meninggal di bulan Ramadan, tahun ke-10 kenabian. Ya, sementara ketika ya Khadijah meninggal belum terjadi sholat 5 waktu. Saya bisa ingin tanya, Rajab sebelum Ramadan apa setelah Ramadan? Ya. Dan yang masyhur di kalangan para yang sahih, ya pendapat bahwasanya ya Isra Mi'raj itu setelah wafatnya 2 sosok pembela dakwah Nabi SAW. Bahkan ini menjadi salah satu hiburan Rasulullah SAW. Dan ini yang akan kita juga ambil hikmahnya. Ketika Nabi SAW ditolak di bumi, subhanallah, ya di kota Makkah bagaimana kaum Quraisy dahulu menyakiti, menghina, mencaci, bahkan merencanakan pembunuhan Nabi, tapi mereka tidak berani. Ketika Abu Thalib masih hidup, ini backing dakwah walaupun qadar Allah tidak sampai dia masuk Islam. Dan dikala itu juga ada sang istri, masya Allah, ya sebagai sandaran ekonomi dakwah Nabi SAW, Khadijah radhiyallahu an. Selang 14 hari Abu Thalib wafat, kemudian setelah itu Khadijah wafat radhiyallahu anha. Luar biasa. Dari situ mulai orang musyrik semakin masif, ya, semakin gagah menyakiti Nabi SAW. Lalu subhanallah, Nabi pun pergi ke Taif, ingin mencari suaka, barangkali ada yang mau menerima dakwah Nabi SAW. Apa yang terjadi di Taif? Disambit atau disambut? La ilaha illallah. Ya, semuanya tahu ceritanya bagaimana di Taif Nabi SAW, Allahu Akbar, bahkan disambut oleh wanita-wanita, hamba sahaya, anak-anak kecil, dipropagandakan untuk subhanallah, dihinakan, bahkan dilempar dengan batu sampai berdarah. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau bersabar, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Fa innahum la ya'lamun. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, ya. Tahun itu disebut tahun kesedihan. Maka setelah itu Nabi SAW melihat, kata para ulama, dihinakan di bumi, ya, lalu dijadikan tamu kehormatan untuk sampai diterima oleh penduduk langit, oleh malaikat. Bahkan nanti ada ceritanya bagaimana para nabi ya menerima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi subhanallah, apa yang masyhur ya di tengah kita terjadinya Isra Mi'raj 27 Rajab ini, selain semua pendapat lemah, terkhusus yang ini. Karena mustahil ya di bulan Rajab. Kenapa? Karena Nabi Khadijah wafatnya di bulan Ramadan. Sementara ketika Ramadan wafat Khadijah, sholat 5 waktu belum diwajibkan, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Adapun cerita singkatnya lah. Ya, cerita singkatnya Nabi SAW. Ayol ikhwah, cukup Quran memberikan isyarat. Sehingga kita yakini kejadian itu pernah terjadi. Kapan? Wallahu a'lam. Berapa kali terjadinya? Sekali. Yang sahih terjadi satu kali. Dan yang masyhur, ya, yang lebih kepada pendapat yang benar setelah wafatnya Khadijah dan Abu Talib, ya, dua backing dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis atau cerita tentang Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dari hadis-hadis yang sahih. Bahkan nyampe derajat mutawatir. Apa mutawatir? Pak Bu, di Mekah ada Ka'bah. Ada yang bilang bohong di sini? Itulah mutawatir. Ya, satu kabar yang pasti tidak mungkin ada kedustaan. Itu namanya hadis mutawatir. Di Mekah ada Ka'bah, itu mutawatir namanya. Ya. Nah, 16 sahabat ya meriwayatkan yaitu cerita Isra Mi'raj ini adalah Sahih Bukhari dan Ashabus Sunan. Ya, nah yang paling sahih dari cerita ini adalah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik an Malik ibn Sa'sa'. Ini riwayat yang tersahih. Namun tentunya ada sebagian yang dipangkas. Ya, singkat tapi ini tersahih. Yaitu riwayat Anas bin Malik dan an Malik ibn Sa'sa'. Saya simpulkan ya ceritanya, dan insya Allah ini ya sering antum dengar lah ya. Bahwasanya kata Anas bin Malik, kata Malik bin Sa'sa', Nabi bercerita kepada kami, ya, dikala Nabi SAW hendak di perjalanan ke Masjidil Aqsa, Nabi dikala itu tengah duduk di Hijr. Tahu Hijr? Di Makkah, di Ka'bah itu ada Hijr. Orang bilang Hijr Ismail. Walaupun mohon maaf ya, penamaan Hijr Ismail ini lemah sebetulnya. Tapi sudah terlalu masyhur sudah, Hijr Ismail ya. Ini makam Ibrahim. Hijr itu sebetulnya sekedar batasan, ini loh Ka'bah loh, itu Hijr. Tahu arti Hijr? Batasan. Ya. Adapun namanya Ismail, ini masyhur saja, tidak ada yang sahih. Ya, karena ya Nabi Ibrahim dahulu bangun Ka'bah betul. Dia berdiri di tempat yang sekarang disebut makam Ibrahim, walaupun diundurkan sekarang agak mundur, tadinya nempel ke Ka'bah Pak, makam Ibrahim. Ketika di zaman Umar sudah banyak yang tawaf, akhirnya dipundurkan. Nah, disitulah Ismail membantu abahnya ngangkatin batu. Ya, bukan di sebelah situ, ya, kejauhan itu Pak. Jadi Hijr itu batasan, tapi terlalu masyhur namanya Pak, Hijr Ismail. Nah, Nabi sedang duduk di sana. Tiba-tiba ma'asyiral muslimin, datanglah Jibril alaihissalam. Ya, antum nanti carilah di Google hadis Malik bin Sa'sa'ah, ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim cerita yaitu Isra dan Mi'raj. Datanglah Jibril alaihissalam. Apa yang dilakukan? Subhanallah. Sebelum menghadap Allah disucikan dulu. Kayak antum nih, sebelum sholat bersuci dulu lah. Ya, hanya saja yang disucikan apa? Kata Nabi, fasaqqa alayya, maka dibukalah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini dada sampai ke bawah perut Nabi SAW dibuka, yaitu dicuci oleh Jibril jantung atau hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibersihkan. Dan ini adalah pembukaan kedua, pembelahan dada kedua. Nabi dibelah dada berapa kali? 2 kali. Pertama umur 4 tahun ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di Taif, ya, di Taif. Kemudian yang kedua sebelum Nabi, ini persiapan untuk menjadi Nabi. Yang kedua persiapan untuk menghadap Rabbul Alamin. Karena luar biasa dahsyat Pak. Ini mukjizat yang tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun. Luar biasa. Makanya Rasulullah SAW Nabi yang dahsyat luar biasa. Diberikan mukjizat yang Allah tidak berikan kepada Nabi siapapun sebelum Nabi SAW. Sampai naik ke Sidratul Muntaha, luar biasa. Jibril pun nggak nyampe. Jibril pun tidak sampai. Subhanallah. Inilah kemuliaan Rasulullah SAW, dan kita bersyukur menjadi umat siapa? Allahu Akbar. Menjadi umat Nabi Muhammad, semoga bangga. Ya, kita bangga menjadi umat Nabi SAW. Kemudian ikhwanakumullah, setelah itu ya Nabi SAW datanglah buruk. Ya, dulu kita di kampung ada gambar buruk tuh, ya. Apa kepalanya Pak?
Waduh, pengen kita punya buruk kayak gitu tuh. Kepalanya cewek cantik. Wah, ini kan propaganda belekok juga nih. Ya. Nabi itu Nabi itu dianukan dengan cewek gitu kan. Nauzubillah, buruk itu hewan. Ya kata Nabi dunal bagal fauqal himar. Ya, hewan yang besarnya di bawah bigol. Bigol itu peranakan antara kuda dan keledai, dan di atas himar. Ya, yang pasti di bawah kuda ya. Maka subhanallah berwarna putih yang kalau subhanallah dia berjalan loncatannya searah mata memandang. Subhanallah. Wallah alam, kita beriman saja, namanya burak. Ya, namanya apa? Namanya burak. Dan burak ini kendaraannya para nabi. Nabi Ibrahim pernah menungganginya. Paling akhir yang menunggangi burak adalah siapa? Isa alaihissalam. Jadi bukan hanya Rasulullah yang menunggangi burak. Ya, juga para nabi sebelumnya. Nah, karena terlalu 500 tahun antara Nabi dengan Isa dengan Rasulullah SAW, maka ketika burak mau ditunggangi Nabi, dia sempat bergetar, ketakutan. Lalu kata Jibril, subhanallah, ya burak, ya akan menunggangi manusia yang termulia dari yang sebelumnya. Akhirnya ya dia pun siap untuk ditunggangi. Itu burak. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya datang berjalan bersama burak, bersama Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kira-kira berapa langkah tuh? Berapa detik aja tuh ya. Subhanallah. Dan Nabi SAW mengikat buraknya. Makanya kalau antum Allah alam. Sekarang kalau kita ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa ada apa itu? Ada kayak lingkaran besi di tembok. Katanya itu tempat Nabi ngikat burak. Wallahu alam. Tapi dalam hadis itu ada. Ya, Nabi ngikat buraknya dulu di situ. Di mana para nabi pun dahulu ngikat burak di situ, kendaraan tadi. Kemudian masuk muslimin, akhirnya Nabi sholat 2 rakaat. Ya, masuk ke Masjidil Aqsa, Allahu Akbar. Itulah masjid yang fenomenal. Ya, seluruh nabi, seluruh agama mengklaim, dan betul. Dan itu adalah subhanallah masjid milik seluruh para nabi. Bahkan nanti Nabi SAW seusai turun dari Sidratul Muntaha, ya, turun dari Sidratul Muntaha, Nabi SAW melakukan sholat pertama, sholat subuh, dan memakmumi seluruh nabi. Makmumnya seluruh nabi, mengimami seluruh nabi. Ada riwayat sebelum ke atas, namun yang sahih riwayatnya itu Nabi mengimami seluruh nabi di Masjidil Aqsa seusai dari perjalanan ke Sidratul Muntaha. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya naik ke langit ke-7. Ya, subhanallah, setelah beliau salat, maka Nabi bersama Jibril naik ke langit ke-7 dan naik ke langit, dan setiap sampai ke langit, ya, ke satu langit, maka sebagaimana kabar yang sering antum dengar, fastaftaha Jibril minta dibukakan pintu. Oh, langit itu berarti ada banyak, ada pintunya, ya. Lalu kata malaikat yang penunggu langit pertama, man? Qala Jibril, ya. Waman ma'ak, siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalaqad ursil, apakah Muhammad sudah diutus? Qala na'am. Ya, maka dibukalah pintu langit, lalu marhaban, ya, fa ni'mal maji, selamat datang, Allahu Akbar, ya, orang yang termulia datang dan masuk ke langit pertama. Maka subhanallah, di langit pertama Nabi pun dipertemukan dengan siapa? Adam alaihissalam. Ya, ruh para nabi, ya, berada di atasan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di langit pertama bertemu dengan Adam. Namun tentunya ini, ikhwani, babnya bab iman bil ghaib. Ya, babnya bab apa? Bab iman bil ghaib. Dan mereka sudah berada di satu alam yang beda dengan alam kita. Ya, yaitu alam apa itu? Alam ruh. Tidak sama dengan alam dunia, sehingga dia tidak bisa disamakan, sehingga kita masih berarti betul bahwasanya para nabi masih hidup. Ya. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang-orang yang terbunuh di medan perang, mereka mati, hidup di sisi Allah. Betul. Kalau para syuhada saja hidup, apalagi para nabi, tentunya dengan kehidupan yang berbeda, ya.
Jadi tidak menjadi alasan. Kalau gitu kita boleh dong ya minta doa sama siapa? Ya Adam, ya Yunus, ya Yusuf. Lah, tidak boleh. Naudzubillah. Ya, adapun kita meminta sesama kita doa dibolehkan. Karena kita masih satu alam. Alam apa? Alam dunia. Adapun ya Syekh apa? Ya Syekh fulan, ya wali fulan, dengan asumsi mereka ulama atau syahid, ya, mereka masih hidup bisa menyambungkan doa kita kepada Allah. Inilah awal kesyirikan di alam semesta. Ya, sehingga tidak boleh kita bertawassul dengan dalih cerita Isra Mi'raj. Berarti mereka pada hidup tuh. Lah, kata Allah intad'uhum dalam surat Fatir ayat 14. Dalam surat Fatir, kalaupun kalian sambat-sambat mereka, la yasma'u du'aakum. Tidak akan pernah dengar. Walau sami'u, dan kalaupun dengar tidak akan pernah memberikan ijabah. Taib. Masuk muslimin, begitulah selanjutnya. Isa ya. Selesai berarti udah ini. Gimana? Sambung apa gimana Ibu? Sambung ya? Taib, sambung dikit lah ya. Baik. Tafadhol. Salat dulu. Salat dulu. Oke, siap. Jazakallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا تراصوا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تصوية الصفوف من تمام الصلاة. Safnya diluruskan dan dirapatkan, karena meluruskan dan merapatkan saf bagian dari kesempurnaan salat kita. Hadhu bainal manakib wal aqab. Perhatikan, mata kaki bertemu dengan mata kaki, bahu bertemu dengan bahu, lurus dan rapat. Bagi yang bawa handphone, mohon di silent terlebih dahulu agar tidak mengganggu salat kita nanti. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله وبركاته السلام إله السلام لا إله رسول الله.
الله أكبر. بسم الله الحمد لله اهدنا الصراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. رب الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية السلام الله وبركاته. السلام الصلاة إلى الله سبحانه الله رسول وعلى آله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. لا حول ولا
Ya, syukran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baru saja melaksanakan salat Isya berjamaah. Insyaallah tidak asing, cuma sekedar mengingatkan kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal Isya fi jamaah fa ka'annama shalla nisfal lail." Allahu akbar. Siapa yang salat Isya-nya berjamaah, maka dia seperti salat setengah malam. Masya Allah. Setengah malam lagi kapan tuh? Tahajud ya. Kata Nabi, "Wa man shalla subha fi jamaah." Dan siapa yang salat subuhnya juga nanti berjamaah, fa ka'annama shalla laila kullah. Allahu akbar. Maka dia seperti salat semalam suntuk. Alhamdulillah, enggak usah tahajud Ustaz. Ya. Enggak juga ya. Luar biasa. Maka semoga Allah terima masalah kita. Ikhwanakumullah, kita singkat saja karena yang terpenting dari mengenang kisah Isra Mi'raj ini, apa faidah-faidah yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu yang paling penting. Laqad kana fi qasasihim ibratun, kata Allah. Dalam kisah mereka ada pelajaran, ada ibrah ya bagi kita. Alhamdulillah, perjalanan selanjutnya tentunya singkatnya Nabi SAW dibawa Jibril dari satu langit ke satu langit. Dan setiap di satu langit sama ceritanya. Minta dibukakan, lalu yang di langit di atasnya nanya, "Man?" Jibril. Berarti malaikat gak tahu tuh siapa yang datang ya. Yang belum tahu ya. Ya, Jibril. Bersama siapa engkau? "Wa man ma'ak?" Qala Muhammad. Ya, awalaqad ursil, apakah sudah diutus Muhammad? Sudah. Ya, maka dibukakanlah pintu langit, lalu subhanallah, marhaban. Dan begitu, setiap pintu langit dibuka, marhaban. Fa ni'mal maji. Ya, sebaik-baik yang datang di saat ini. Lalu kata Nabi, lalu bertemulah di langit yang kedua bersama Yahya dan Isa. Di langit ketiga bertemu dengan Yusuf. Dan diceritakan bahwa Yusuf, subhanallah, pas dilihat, ya memiliki setengah kegantengan penduduk dunia.
Luar biasa. Jadi setengahnya dibagi-bagi buat antum tuh. Luar biasa. Ya. Lalu di langit keempat bertemu dengan Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Harun. Ya, Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan siapa? Musa alaihissalam. Nah, ketemu dengan Musa, Musa menangis. Ya. Mayubki, kalau ditanya, apa yang kau membuat menangis? Subhanallah, kata Musa, ya, saudaraku yang datang setelahku, tapi umatnya lebih banyak dariku dan dia yang pertama kali masuk surga nanti, sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dan terakhir di langit ketujuh bertemu dengan abahnya. Adam abah pertama, ya, yaitu Ibrahim alaihissalam, yaitu abah yang kedua, ya, dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Ibrahim memiliki dua istri apa satu istri? Antum? 1,5. Ibrahim punya 2 istri, satu Sarah, ya, punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub itulah yaitu Israel, maka anak Yakub Bani Israel. Dia punya anak dari Hajar yaitu Ismail, tinggal di kota Mekah dan jujutannya sampai kepada Rasulullah SAW. Ma'asyarul muslimin, acap kali bertemu dengan para nabi di setiap yaitu tingkatan langit. Maka malaikat memerintahkan kepada Nabi, fasallim, salim alaih, ucapkanlah salam kepadanya. Fasallam alaih, maka Nabi mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, faradda alaihi salam. Lalu para Nabi pun menjawab salam para Nabi SAW. Kemudian ilaihirakumullah, sampailah ke Sidratul Muntaha. Subhanallah, di sana ada sidra. Sidra itu apa? Apa sidra? Yaitu bidara, ya, pohon bidara yang di atas sana. Di mana daunnya kata Nabi seperti yaitu telinga gajah. Wallahu alam. Pokoknya yang sangat indah. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma aftawa. Subhanallah. Yaitu pohon sidra itu ditutupi dengan sesuatu yang sangat indah. Wallahu alam, ya. Yang pasti itu dekat dengan jannatul ma'wa. Ini penanda bahwasanya surga sudah ada dan surga itu di atas, ya. Bahkan ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Nah, ketika Nabi sampai pun di sana melihat Baitul Ma'mur. Ada Baitul Ma'mur. Jadi seperti Ka'bah kalau di dunia. Ya, di mana masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari 70.000 malaikat, ya, lalu keluar tidak balik lagi. Subhanallah. Makanya langit itu kata Nabi atot. Apa atot? Ngereket kayak ranjang antum tuh, ngereket ya. Langit itu ngereket. Kata Nabi, ya, naam, dan tidak tercela langit ngereket. Kenapa? Ma min maudhi'i shibrin, tidak ada satu jengkal di atas langit sana kecuali ada malaikat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh yaitu langit dengan malaikat. Kemudian ilmukankumullah, Nabi pun SAW di perjalanan diperlihatkan Nabi menengok ke sebelah kanan, Nabi bersedih. Nabi berceria. Nabi nengok ke sebelah kiri, Nabi bersedih. Kok bisa? Naam, di sebelah kanan Nabi melihat ruh-ruh yang dicanangkan akan masuk surga. Semoga antum nanti termasuk ruhnya yang di sebelah kanan. Ya, Nabi melengok ke sebelah kiri, Nabi menangis dan bersedih. Adalah melihat ruh-ruh dari umatnya yang dicanangkan masuk neraka. Na'udzubillah. Nabi pun mencium harum. Di perjalanan mencium bau yang sangat harum. Lalu ditanya kepada Jibril, "Man ma hadza? Bau apa ini?" Oh, kata Jibril, "Hadhihi masyitah." Yaitu harumnya Masyitah. Tukang sisir siapa? Putrinya Fir'aun. La'natullah alaih. Subhanallah. Tahu kan ceritanya? Ketika nyisiri putrinya. Masya Allah. Putri Fir'aun tukang sisir khusus tuh, ya. Putri antum mana gak tukang sisir khusus? Ya, punya tukang sisir. Nah, suatu saat dia nyisiri putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh. Ya, lalu ketika diambil, bismillah. Kata tukang sisirnya ini disebut Masyitah. Masyitah itu gelar tukang nyisir, ya, tukang penyisir. Lalu kata putrinya, man Allah. Bismillah, man Allah. Qala Allahu Rabbi wa Rabbak wa Rabbu abik. Allah adalah Rabbku dan Rabb bapakmu. Ya. Kemudian dan Rabbmu dan Rabb bapakmu. Subhanallah, dilaporkanlah kepada bapaknya, panjang ceritanya, semuanya direbus. Anak-anaknya, dianya direbus, ya, karena tidak mau beriman kepada Firaun sebagai Tuhan. Nah, harum rebusannya tercium oleh Nabi SAW. Ya, ada orang yang Nabi melihat yang menggaruk-garuk wajah dan dadanya. Siapa mereka? Subhanallah, mereka yang suka menggibah. Ya, suka menggibah. Mereka menggaruk-garuk wajahnya, dadanya. Ada orang yang suka memotong-motong
ya telinga apa namanya lidahnya, subhanallah. Mereka kata khutbah ummati, orang yang suka khutbah, Allah musta'an, suka ceramah, ya. Cuma mereka tidak mengamalkan apa yang mereka lakukan dan suka berkata-kata dalam agama tanpa ilmu dan lain sebagainya. Dan ini penanda bahwasanya surga dan neraka sudah ada dan diciptakan dan calon-calon penduduknya sudah akan dikirim. Kemudian masyaallah ikhwan, sesampai di sana Nabi SAW diberikan susu dan khamr. Dibawakan sedua celak susu dan khamr. Lalu subhanallah Nabi memilih apa? Alhamdulillah. Padahal khamr di zaman itu belum diharamkan. Ya kan? Khamr itu diharamkan di mana? Di kota Madinah. Nanti jauh. Tapi Nabi menyuruh susu. Maka kata Jibril, asabtal fitrah. Alhamdulillah engkau memilih fitrah yang sesuai dengan kesucian yang Allah inginkan. Kemudian Allah, ya setelah itu Nabi sampailah ke Sidratul Muntaha, di atas seluruh langit dan seluruh Nabi, lalu mendapatkan mandat salat 5 waktu, furidat alaihi as-salawat, ya diwajibkan salat 5 waktu. Allah diundang di tahun ke-10 Hijriah atau setelah wafatnya tadi, untuk diantaranya diturunkannya sholat 5 waktu, 50 waktu. Dan ceritanya panjang, ya. Lalu pulanglah Nabi, ketemu di langit ke-6 bersama siapa? Musa alaihissalam. Dapat apa dari atas? Dapat sholat 50 waktu. Ya. Ya, umatku saja yang gede-gede daripada umatmu yang kerdil-kerdil. Aduh, aku sangat sulit untuk menegakkan sholat di tengah mereka. Irji'ili rabbika was'alit takhfif. Ya, balik. Minta lagi diringankan. Maka dalam riwayat diringankan sekali ke sana 5. Dalam riwayat 10. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim 10. Ya, balik. Kemudian diringankan 10. Lalu balik lagi. Terus begitu. Ya, sampai diringankan 5. Ketika diringankan 5 datang ke Musa. Minta lagi, nggak kan kuat umatmu. Aduh, era cenas tos seueur. Ya, maka kata Nabi, maka Allah katakan, "Na'am, la yubadul qawlu ladayya hiya khamsun." Ya, Allah katakan sudah ditetapkan 5, dia 5 tapi hakikatnya 50. Alhamdulillah, menetaplah salat 5 waktu. Ayo ikhwah, yang penting dari cerita singkat itu, yuk kita ambil pelajaran-pelajaran. Inilah yang akan kita kuatkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Faidah ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dalam kisah mereka ada pelajaran. Taib. Mungkin dicatat aja atau diingat dan ana tidak akan syarahkan, yaitu fawaid dari pelajaran Isra dan Mi'raj. Yang pertama, yaitu ikhwah, pelajaran pertama, Allahu Akbar. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Ya, bukankah Isra Mi'raj itu tadi, Allahu Akbar, tatkala Nabi sangat bersedih, ya, kematian 2 sosok yang membela dakwah Nabi, dicaci, dimaki, datang kemana, ke Taif, bahkan dilempari dengan batu sampai berdarah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditolak oleh penduduk bumi, Allahu Akbar, penduduk langit, ya, mengundangnya, bahkan pemilik seluruh langit dan bumi mengundangnya. Siapa? Allah. Maka di sini pelajaran bagi kita. Saya ingin tanya, Pak, malam itu paling gelapnya kapan? Sekarang atau nanti tengah malam atau sebelum subuh? Nah, paling gelap itu sebelum subuh. Semakin gelap, semakin dekat itu masa terang. Innamal usri yusra. Ya, itulah perjuangan wal akibatul muttaqin. Bahkan turunlah surat-surat. Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat penyebutanmu sampai hari ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan diumumkan inna a'tainakal kautsar. Kami telah siapkan bagimu Al-Kautsar. Subhan, di dunia dia jaya dan di akhirat dia gagah. Tapi lihat, ya, tidak mungkin kejayaan itu dan kegagahan itu didapatkan kecuali dengan setelah perjuangan ujian. Saya ingin tanya, ikhwan, coba dijawab dengan benar. Mana yang lebih utama? Langsung dikuatkan atau diuji dulu? Hah? Diuji dulu. Tapi antum mau nggak diuji? Subhanallah. Ini pertanyaan dilemparkan ke Imam Syafi'i. Ya Rasulullah, ya wahai Imam, ayumakkanu ahaduna au yubtala? Mana yang lebih utama, kami langsung dikuatkan atau diuji? Jawaban Imam Syafi'i, enggak ini enggak itu. Tapi jawaban yang hebat. Apa Imam Syafi'i?
lan yumakkan hatta yubtala. Kata Imam Syafi'i, tidak mungkin dikuatkan sampai diuji. Karena innamal usri yusra. Dalam segala urusan, apalagi urusan agama, apalagi urusan dakwah. Ya, kita ini kan muslim ini asing di akhir zaman. Mukmin lebih asing lagi. Ahlus sunnah lebih asing lagi. Apalagi da'inya, dakwahnya yang mengampu agama, ya di atas sunnah, itu lebih asing lagi. Maka ini pelajaran bagi kita. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang terbaik akhirnya Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Makanya kita tidak boleh ngeluh. Lihat Nabi SAW, Masya Allah. Apakah setelah dicaci, dimaki, diusir, Nabi berhenti? Tidak. Selesai juga ujian? Tidak. Tapi subhanallah, lihat, diberikan hiburan, jalan-jalan ke langit. Naik buruk, dikasih hiburan. Subhanallah. Dan akhirnya luar biasa. Nabi berangkat ke Mekah beberapa orang. Nabi hijrah ke Madinah beberapa orang saja kan. Bersama Nabi cuma Abu Bakar Siddiq. Dan beberapa sahabat sebelumnya. Tapi lihat, tahun, saya ingin tanya. Hudaybiyah tahun keberapa? Perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-6 Hijriah. 6 tahun. Lihat, dari hijrah tidak bawa apa-apa. Kecuali beberapa sahabat yang hijrah bersama Nabi. Subhanallah. Tahun 6 Hijriah 1400 bala tentara sudah Nabi bawa. Begitu gagahnya, lihat. Pertolongan Allah. Tahun 9 Hijriah terjadi pembukaan. 10 Hijriah pembukaan kota Mekah. Selesai. Luar biasa. Maka di sini insya Allah tenang aja. Ya, dan ini pelajaran bagi kita. Dicaci, dimaki, didemo, dihujat, sabar. Terus istiqamah. Insya Allah pertolongan Allah pasti datang. Yang kedua, yaitu agungnya kebesaran Allah. Kita yang kedua pelajaran yang kita senantiasa mengagungkan kebesaran Allah. Allahu Akbar. Lihat, Allah Maha Mampu. Makanya lihat tadi, ya surat Al-Isra diawali dengan apa? Subhanallah. Ya. Begitu gagah Allah mampu mempelajarkan hambanya. Bahkan diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Luar biasa. Dalam cerita tadi kan, langit, ya kemudian ada buruk, ya ada juga para nabi di atas, kemudian juga ada Sidratul Muntaha, ada surga, ada neraka. Diperlihatkan semua tanda-tanda kebesaran Allah. Yang itu tidak ada yang bisa menciptakannya, menghadirkannya kecuali siapa? Allah. Ya, sehingga tidak ada yang berhak untuk kita agungkan, kita puji, kita bertasbih. Subhanallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Oleh karena itu ikhwan, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha Gagah dan Maha Kuat. Kemudian, ayyuhallahumma, yang ketiga pelajarannya, bahwa tadi sudah saya sebutkan berselisihnya para ulama, bahkan tidak ada satupun hadis yang sahih tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj, karena ya di balik perjalanan Isra dan Mi'raj itu tidak ada ibadah khusus dalam agama kita, baik acara pribadi atau acara berjamaah, ya, atau hari raya tertentu, ini tidak pernah diceritakan. Law kana khairan lasabaquna ilai. Andai kata baik, niscaya orang-orang sebelum kita, nabi, para sahabat tiap tahun mengadakan. Tapi ajib ya, luar biasa, ya. Justru sebaliknya di kita menjadi hari kebesaran. Tanggalnya merah lagi tuh, sudah ada di pertanggalan. Subhanallah. Ya, namun ya sudahlah. Itu memang satu sunnatullah yang tidak akan bisa kita hindari. Ya, yang di akhir zaman yang ada adalah agama-agama yang diperbaharui, muhdasat yang dilarang Nabi SAW. Kemudian, ma'asyal muslimin, yang keberapa? Yang keempat, yaitu idhamu manzilatin Nabi SAW. Allahu Akbar, agungnya kedudukan Nabi di sisi Allah. Agungnya kedudukan Nabi SAW. Subhanallah, lihat, diberikan sesuatu yang tidak Allah pernah berikan ke Nabi satupun. Ya, diberikan. Pertama Nabi dihibur oleh Allah, dihibur, masya Allah. Yuk jalan-jalan, ketemu deh sama saudara-saudara tuh. Ya, disambut oleh malaikat marhaban, lalu disambut oleh saudara-saudaranya dari para nabi, subhanahu rasul, bahkan bapaknya Adam, bapaknya Ibrahim bertemu di sana. Ya, kemudian diperlihatkan surga, bahkan diperlihatkan yaitu sungai Al-Kautsar ketika di Sidratul Muntaha. Dihibur Nabi SAW. Dan diberikan sesuatu yang tidak sampai kepada ya para nabi sebelumnya. Ini menandakan yaitu agungnya kedudukan Nabi. Maka kita bersyukur kepada Allah. Ya, menjadi umat Nabi termulia, tersempurna.
Tinggal kita bagaimana kesempurnaan kita, keimanan, kecintaan, dan ittiba kita kepada Nabi SAW. Cukup nih bagi kita dalam kehidupan kita. Muhammadlah satu-satunya tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasul uswatun, selesai. Makanya password hidup cuma 2 kalimat. Ikuti Muhammad, selesai. Minum, ikuti Muhammad. Tidur, pakai baju, ya, berumah tangga, berkeluarga, interaksi dengan anak, apalagi sholat, apalagi ibadah. Maaf, Rasulullah subhanallah sampai urusan bulu ketek Nabi jelasin, benar nggak? Ya, jangan bulu ketek, bulu kemaluan, sampai urusan kamar mandi, kuku Nabi ajarkan. Subhanallah, saking sempurnanya. Maka kita bersyukur dan berbangga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat, yaitu walaupun umat terakhir tapi khairu ummah, umat terbaik, dan umat yang pertama kali akan masuk surga. Kemudian yang keberapa? Nah, ini yang aneh tapi nyata nih. Tiap malam, tiap tahun ngadakan Isra Mi'raj. Tiap tahun di mana-mana. Tapi kalau ditanya Allah di mana? Di mana-mana. Itu ngapain Nabi ke sono? Itu sesuatu yang ya Allah anak kecil pun bisa paham. Mi'raj ke Sidratul Muntaha, bahkan di sana ada transaksi, ada interaksi, tawar menawar urusan, yaitu sholat. Ya, makanya di antara nanti pelajarannya Nabi juga merupakan kalimur Rahman, orang yang pernah diajak bicara langsung bahkan tanpa perantara. Di sana, maka di sini di antara faedah besar uluwullahi ala khalqihi ajma'in. Keberadaan Allah di atas seluruh makhluk. Aina Allah? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Subhana rabbiyal a'la. Ya amintum man fis sama. Ketika seorang badui ditanya, aina Allah? Budak ditanya, Allah fis sama. Di langit, subhanallah. Ya, betul Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Betul? Ya. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, betul? Tapi tidak mesti bersama itu ya harus nempel bersama dalam satu datnya. Contoh, antum lagi gombal sama istri berdua nih di malam bulan purnama, neng, masya Allah, rembulan bersama kita, gubrak, ya, rembulan bersama kita, betul. Ya, majas metafora, rembulan bersama kita, rembulannya di mana? Ya kan? Masya Allah, engkau senantiasa bersamaku di hatiku. Ya, itu secara bahasa benar. Tapi kalau apakah dibuka dadanya ada orang? Tidak. Bersama itu tidak mesti harus. Ya, bersama secara zat lah. Walillahil masalul a'la, maka Allah perumpamannya lebih dahsyat lagi. Maka di sini jelas Allahu Akbar, aneh, tapi makanya bid'ah itu tidak akan mensucikan. Bid'ah tidak akan meluruskan, bid'ah hanya merusak dan merusak agama Allah. Bagaimana mereka mengatakan mereka bercerita tentang Allah ke Sidratul Muntaha, pas ditanya Allah di mana-mana. Ini Jaka Semung bawa bakwan ya. Taib. Yang keenam, pelajaran yang sangat penting, yaitu idhamu sya'nis salah. Allahu Akbar. Agungnya perkara salat. Allahu Akbar. Agungnya perkara salat. Ya, ibadah terdahsyat. Wa'lam anna khairu a'malikum as-salah. Ya, amalan tergagah di antara amalan kalian adalah salat. Bahkan lihat, tidak tanggung-tanggung, bukan Jibrilnya yang diturunkan, Muhammadnya suruh naik ke tempat yang Jibril tidak sampai untuk mendapatkan amanah salat. Makanya luar biasa, salat itu nggak ada liburnya. Sakit, salat. Sehat, apalagi. Mukim, salat. Musafir, salat. Bahkan 7 tahun, muruh, mulai diperintahkan. 10 tahun, peletak. Betul. Ya, tapi nanti setelah itu rangkul lagi, jangan dipukulin terus. Ya, gitu. Pas waktu sholat susah dipukul. Bahkan Allah perintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah, terus perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar. Bahkan kalimat terakhir sebelum di antara wasiat Nabi, as-salah wa ma malakat aymanukum. Dan siapa yang ingin ke Firdausil A'la, di tempat Nabi terima salat, maka tegakkanlah salat. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang beriman. Siapa? Alladzina hum fi salatihim waladina ma'ala salawatihim yuhafidun. Mereka yang salatnya khusyuk dan terus menjaga salat, maka ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus, yang berada di bawah sidratul di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin, Allahu Akbar. Jangan kita sia-siakan salat, dan tentunya jangan mencukupkan dengan yang wajib. Ya, Allahu Akbar. Wallahi ikhwan, rasakan nikmatnya dengan tahajud antum. Wallahi dengan tahajud hidup kita berkah.
kebiasaan orang saleh. Ya, duha, qabliyah, ba'diyah. Ya, dijanjikan rumah di surga, istana di surga. Dan seorang sahabat ya Rasulullah, kata Nabi, minta apa? Sal, minta apa? Aku ingin nemani engkau saja di surga. Enggak ada yang lain, enggak ada, itu aja sudah. Oh ya sudah, kata Nabi, a'inni 'alaika bi kasratis sujud. Ya, perbanyaklah dengan memperbanyaklah dengan tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud, itu salat. Kemudian selanjutnya isbatu sifatil kalam, menetapkan sifatul kalam bagi Allah. Ya. Jadi Allah itu berbicara, ya, didengar dengan hurufnya. Tidak sebagaimana orang Mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya sifat kalam, atau Asy'ari ya yang mengatakan sifat kalam betul, tapi katanya kalamun nafsi, kalam jiwa yang langsung dihembuskan ke hati Nabi. Tidak, makanya mereka katakan Quran itu kalamun nafsi, lafadznya dari Nabi. Ya, adapun maknanya dari Allah. Lah, Quran itu alif lam mim. Semuanya huruf dan lafadznya dan maknanya dari Allah, karena Allah memiliki sifat kalam. Dan sekaligus kita menetapkan Nabi Muhammad juga sebagai kalimur rahman. Ya, apa kalimur rahman? Bukan hanya Nabi Musa sebetulnya. Kalimur rahman yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keberapa? Yang ke-8, ada muruyatillah fid dunya. Ya, tidak mungkin bisa melihat Allah di dunia. Jadi siapapun, kalau ada orang ya katanya aku pernah melihat Allah, baik dalam keadaan sadar atau mimpi, maka itu ngibul. Ya, ketika ditanya, ya Muhammad, ara'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Qala nurun anna arah. Kata Nabi, ada cahaya bias yang menghalangi aku sampai aku pun tidak bisa melihat Allah. Lantarani, kepada Nabi Musa, Rabbi arini angdur ilaik. Hai Rabb, ya Nabi Musa kan bercakap-cakap tuh ya dengan Allah. Lalu kata Nabi Musa, Rabbi arini angdur ilaik, ya Allah tolong tampakkan aku bisa melihatmu. Qala lantarani, kau tidak akan bisa. Cuma hanya saja sepakat Ahlus Sunnah bahwasanya Allah akan memperlihatkan diri di mana? Di hari kiamat. Wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah berceria dan mereka bisa melihat Allah. Bahkan nikmat lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan ada surga dan tambahannya. Tambahannya, kalau di kita tambahan 1 kilo nambah 1 onda. Tambahan yang paling dahsyat yang melupakan semua nikmat surga. Apa itu? An-nadharu ila wajhillah. Yaitu innakum satarawna rabbakum. Kalian akan melihat Rabb kalian. Ayanan, dengan mata kalian, seperti kalian melihat bulan purnama, tidak akan sikat-sikut, semuanya akan melihat, dan itulah kelezatan yang dahsyat. Makanya di antara doa Nabi apa? Wa as'alukan nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, mohonlah aku bisa nanti melihat wajahmu yang mulia dari kiamat. Amin. Diaminkan saja nih. Amin, ya insyaallah. Sensitif bilang amin hari ini ya. Selanjutnya sedikit lagi kawan. Al-iman bil anbiya wa hum ahya fi alamir ruh. Kita mengimani adanya para nabi dan hari ini mereka hidup. Tapi di alam ruh, illa Maryam, Isa ibnu Maryam. Semuanya di alam yang berbeda kecuali Isa ibnu Maryam. Ya, yang sampai hari ini akidah kita dengan kegagahan Allah ditudurkan, ya. Ya Isa, idqala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Hai Isa, ketika Allah berkata, aku tidurkan engkau dan aku angkat ke sisiku. Ya, aku angkat engkau ke sisiku. Dan nanti di antara akidah kita, di antara ciri dan tanda hari kiamat besar apa? Yanzilu fikum ibnu Maryam, akan turun ke tengah kalian ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Bahkan subhanallah, dialah nanti Al-Masih yang akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, kemudian ikhwan, tentunya tadi ingat ya, di alam yang berbeda dan tidak ada ya doa Nabi kecuali Allahumma atau ya Allah atau Rabbi atau ya Rabb. Ya, tidak pernah ada nyambat-nyambat nama selain Allah. Selanjutnya, anna syariatul anbiya mansukhatun bimaji'i risalati Muhammad. Bahwasanya syariat seluruh nabi terhapus dengan datangnya syariat Muhammad. Dengan bukti apa? Seluruh rasul dalam sahih, dalam hadis, dalam riwayat yang sahih, ketika Nabi turun Pak
dari Sidratul Muntaha dan mendapatkan oleh-oleh salat, ya. Waktunya waktu apa? Waktu subuh fajar. Maka seluruh nabi dan rasul ikut turun salat di Masjidil Aqsa. Kayak gimana? Nggak usah dipikirin, pusing, nggak nyampe. Bes iman saja. Al-iman bil ghaib. Ya, salat siapa imamnya? Rasulullah SAW. Berarti ikuti syariat siapa? Rasulullah. Nanti Isa ketika turun akan salat di belakang siapa? Mahdi. Bahkan kata Nabi, laukana Musa hayyan. Andai kata Musa hari ini hidup, lama tawasiyahu ila tibai, tidak akan ada jalan baginya kecuali harus mengikuti aku. Oleh karena itu, alhamdulillah ya, antum berada di syariat yang belum expired. Ya, coba bayangkan antum makan makanan expired gimana? Sakit perut. Iya, inna dina indallahil. Jangan coba-coba nyari agama selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima apapun amal yang dilakukan di dunia, dan dia termasuk yang rugi di negeri akhirat. Kemudian masuk muslimin yang ke-11. Rahmatullah bi'ibadi. Allahu akbar. Sebetulnya tadi bolak-baliknya Musa tentunya itu berita acara Allah saja. Ya, ingin menampakkan bagaimana rahimnya Allah kepada hambanya. Ya, Allah tahu kadar kemampuan kita. Yang 5 waktu saja, ya banyak yang lewat, apalagi 50 waktu. Dan alhamdulillah Allah begitu rahim, tahu kadar kemampuan kita, maka Allah ringankan ya syariat sholat tadi. Ya, bahkan subhanallah, sholat itu berat. Allahu akbar, sholat itu sangat berat. Kata Allah, innaha lakabiratun illa alal khashiin. Ya, kecuali kepada orang yang. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Yang ke-12, rahmatu Musa bin Nabi wa ummatihi. Subhanallah. Rahimnya juga Musa kepada Rasulullah, adiknya, ya, adik apa dari istri yang lain ya, dan kepada umatnya. Subhanallah. Ini ajib ya, aneh. Nabinya saja yang dahulu membawa agama begitu sayang kepada Nabi dan umatnya. Mereka yang sekarang ngaku pengikut Musa malah membombardir. Malah membombardir umat Muhammad SAW. Luar biasa ini. Ya, makanya wallahi musuh orang Yahudi di hari kiamat Musa. Sebagaimana musuh orang Nasrani di hari kiamat Isa. Ya. Dan kita akan menjadi saksi bagi semua umat di akhir. Lihat di sini Nabi Musa lihat sayang kepada Rasulullah dan juga sayang kepada umatnya. Ya, dan para nabi memang bersaudara, satu sama lain saling menyayangi. Bahkan mereka mengatakan subhanallah, marhaban bi akhil saleh, ya wa ibnu saleh. Ya, mereka saling menyayangi di antara mereka. Kemudian ilaikumullah yang selanjutnya ke-13, wujudun nari wal jannah. Kita yakin bahwasanya surga dan neraka sudah ada. Sudah disiapkan, subhanallah. Ya, bahkan diperlihatkan oleh kepada Nabi surganya, bahkan Al-Kautsar, bahkan istana. Ya, juga diperlihatkan calon-calon penduduk neraka. Surga dan neraka sudah ada. Wallahu alam. Ya, tentunya ya ini wajib kita im. Kemudian yang selanjutnya, dahsyat dan agungnya penciptaan malaikat. Dahsyat dan agungnya Allah. Kita ini enggak seberapa ya, Pak. Ya, kita ini kerdil-kerdil malaikat. Bahkan dilihat Jibril, dilihat 2 kali. Ya, oleh Nabi SAW, pertama ketika mendapatkan wahyu, yang kedua ketika di Sidratul Muntaha, memiliki 600 sayap. Satu sayap sebesar yang menutupi ufuk barat sampai ufuk timur. Kata Nabi, aku diizinkan untuk menceritakan malaikat pembawa arsy, ma baina syahmati udunai, dari itu daun telinga sampai pundaknya, perjalanan 700 tahun perjalanan. Allahu akbar. Maka kita kata Allahu akbar. Ya, makanya aneh malah nyembah yang kerdil-kerdil, nyembah batu, nyembah dukun. Ya Allah, ya kita katakan Allahu akbar. Kemudian yang selanjutnya, idhamu sya'ni sahabah fi tasdiqi ma ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agungnya, hebatnya yaitu keimanan para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, Allahu akbar. Mereka mendengar apapun walaupun di luar nalar mereka, sami'na wa ata'na wa saddaqna. Kami dengar, kami taat, dan kami percayai. Ya, tidak sedikit pun penolakan. Begitulah para sahabat dahulu. Tidak mendahulukan akal mereka. Tidak mendahulukan hawa nafsu mereka. Tidak mendahulukan yaitu, ya sekedar ngikutin nenek moyang mereka lah.
sahabat Allahu Akbar. Begitulah mereka diangkat sampai dijanjikan surga karena kekuatan iman mereka dan amal soleh mereka, ittiba mereka. Oleh karena itu ikhwan, siapa yang ingin selamat, tidak ada jalan kecuali mengikuti para sahabat. Saya sering tanya di majlis-majlis, apa perbedaan antum dengan sahabat? Enggak ada beda. Kalau sekedar bedanya ketemu Nabi, Abu Jahal juga ketemu Nabi. Silahkan tanyakan. Ya, kewajiban antum dengan kewajiban sahabat dalam urusan agama sama. Ya, sahabat siapa Tuhannya sama, siapa nabinya sama, sholatnya gimana sama, hajinya gimana sama, kitabnya sama, teruskan. Bedanya cuma satu, sahabat dijamin surga, antum belum, itu aja. Itu aja bedanya. Sahabat dijamin surga, antum belum. Terus antum apakah? Ya tidak bisa dapat jaminan surga, dapat. Allah sahabatkan dalam surat At-Taubah ayat 100, masyhur ayatnya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Wong-wong baheula, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Lalu kata Allah, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka bi ihsan dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha wa a'adalhum jannatin, dan telah disiapkan bagi surga. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulaf ma ana alaihi wa ashabi. Itulah metode kita, itulah prinsip kita, itulah manhaj kita dalam beragama. Ya, rujukan utama kita qala Allah qala Rasul, rujukan untuk kita mencontoh bagaimana memahami, mengimani dan mengamalkan dengan sempurna qala Allah dan qala Rasul adalah sahabatul kiram, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Sedikit lagi ikhwan, yaitu yang keberapa, yang ke-16, ahamiyatu syariatis salam. Pentingnya syariat salam. Allahu Akbar, Pak. Salam itu ternyata bukannya di bumi. Assalamualaikum. Nah, salam itu ternyata ya sudah diucapkan di langit sampai langit ke-7. Acap kali Nabi bertemu dengan para nabi di setiap langit, kata Jibril, salim alaih. Jibril yang perintahkan Muhammad mengucapkan salam kepada Adam, kepada Musa, kepada Isa, kepada Yahya, kepada Idris, kepada Harun, kepada Ibrahim. Salim alaih. Fasallamtu alaihi, assalamualaikum warahmatullah. Faradda alaihi salam. Maka mereka pun menjawab salamku. Allahu Akbar. Makanya Pak Bu, saya ingin tanya, awal kali yang diucapkan Nabi ketika masuk kota Madinah apa? Ya, maka kata Abdullah bin Salam, fa awwalu ma samituhu minhu. Awal kali yang aku dengar dari Nabi ketika beliau masuk ke kota Madinah, ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam, sambung silaturahim. Ya, kemudian berikan makan, salatlah di waktu malam ketika manusia sedang pada tidur, maka tadkhulul jannata bisalam, kalian masuk surga dengan selamat. Maka ya, kemudian ikhwah yang selanjutnya yaitu ada ma'rifatil malaikati bil ghaib. Malaikat enggak tahu yang gaib. Malaikat enggak tahu yang gaib. Makanya tadi itu ketika mau ditok-tok-tok pintu langit, man topo. Siapa? Enggak tahu siapa yang datang. Siapa? Qala Jibril. Oh, man ma'ak? Siapa yang bersamamu? Muhammad. Awalnya qad ursil, apakah Muhammad sudah diutus? Wes. Sudah atos sebenarnya. Gitu. Berarti malaikat enggak tahu yang gaib. Ini malah ya Allah ya. Tanggal tahun 9 bulan 9 tanggal 99 apa? Akan terjadi ini dan itu ya, melihat garis tangan, ya melihat apa itu? Gugusan bintang, Leo, Virgo dan seterusnya. Nauzubillah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir saja yaitu ikhwan, biasakan kalau ada orang datang bilang apa? Marhaban. Ya, sambutlah orang-orang saudara kita yang datang kepada kita dan sampaikanlah, ucapkanlah salam. Masya Allah, sambutan yang baik. Ya, ini kan akhlak. Marhaban, wajah yang ceria, senyuman, ucapan salam. Itu diantara yang diajarkan dalam kisah ini. Ya, marhaban. Ya, fa ni'mal maji. Engkau adalah ya yang orang datang yang paling baik, yang paling baik yang datang di kala ini. Kemudian ucapkan salam. Itulah perangai yang mulia, ribuan tentunya, bahkan luar biasa ya, faidah-faidah yang bisa kita ambil, namun karena waktu yang terbatas ya, kiranya mungkin itu yang bisa disampaikan karena ini adalah kajian ya lewat saja kan.
Gitu. Tidak terjadwal. Ya, wallahu alam, semoga sedikit banyaknya manfaat bagi kita semua, menambah keimanan kita, kesolehan kita. Ikhwan, apa sih maksudnya kita dari nuntut ilmu? Apa sih maksudnya kita dari duduk dan di majlis ilmu, mendengarkan ilmu? Wallahi tidak ada jalan kecuali, tidak ada lain kecuali untuk meningkatkan keimanan kita, kecintaan dan pengagungan kita kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan juga semakin menambah kesolehan kita insya Allah. Wallahu alam. Anak kira cukup, enggak usah ada pertanyaan ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ya. Oh iya. Ya.